Menjelang hadirnya anggota Komisi A dari Gedung Parlemen Kabupaten Langkat meninjau lokasi lahan sengketa di Perkampungan Durian Selemak Desa Petumbukan, Kecamatan Wampu. Termasuk sejumlah pejabat penting, di antaranya BPN Provinsi Sumatera Utara, Kantor Pertanahan Nasional Langkat maupun pihak PT PN 2. Ketika aksi damai berlangsung di ruas Jalan Proklamasi antar Stabat menuju Kota Binjai. Harun Nuh Ketua Aliansi Adat Nusantara Sumut menyimpulkan, okupasi paksa yang dilakukan pihak PT PN 2 sekitar tanggal 29 September tahun 2020 yang lalu terhadap warga penghuni tanah ulayat Perkampungan Durian Selemak merupakan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia serta merta cacat demi hukum dan bersahaja melanggar Undang-Undang 1945. Termasuk Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, maupun Undang-Undang tentang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014. Pertanyaan dan kesimpulan Harun Nuh, selaku Ketua Aliansi Adat Nusantara Sumut selanjutnya. Kita tahu sama-sama, di belakang kita ini juga saudara kita. Itu juga kelompok petani, para petani yang mengelola tanah. Kalau secara hukum katanya ini hadir tentunya, kenapa yang ini tidak? Kenapa punya kita itu yang dihancurin? Itu yang saya bilang. Ada sebuah ketidakadilan di negara Republik Indonesia ini, khususnya warga di Kabupaten Langkat. Kita yang dihancuri, yang sudah puluhan tahun, tapi ada yang baru tidak dihancuri. Itu yang menurut saya tidak adil. Intinya masyarakat adat yang berkumpul di sini adalah bicara soal keadilan agraria. Kita tidak ada menghalangi sebuah pembangunan, kita tidak ada menghalangi yang namanya kemajuan PTPN, tapi maunya berunding. Ayo kita berunding bagaimana solusinya, bukan menghancuri berkah DPR Kabupaten Langkat yang masih. Jadi itu ya. Pada hari ini mau peduli kepada nasib rakyat tertindas. Jadi atas kerjasamanya antara rakyat dengan DPR, mari sama-sama hari ini kita cari solusinya bagaimana. Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat masing-masing Doktorandus Himanta Ginting dan Dedi dari fraksi PDI Perjuangan. Jumat sore tanggal 26 Maret tahun 2021 kemarin, resmi melakukan peninjauan lahan pertanian tanah adat ulayat di Perkampungan Durian Selemak, Desa Petumbukan, Kecamatan Wampu, Langkat, Sumatera Utara. Kunjungan dimaksud sebagai upaya menindaklanjuti rapat dengar pendapat yang digelar di Gedung Parlemen di Jalan Tengku Amir Hamzah Stabat menjelang akhir tahun lalu, persisnya tanggal 10 November tahun 2020. Terkait mencuatnya konflik agraria antar pihak PT PN 2 dengan para kelompok masyarakat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia di Perkampungan Durian Selemak, Desa Petumbukan, Kecamatan Wampu, Langkat, Sumatera Utara. Peninjauan yang disaksikan masyarakat termasuk pihak PT PN 2 tersebut. Pejabat berwenang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat secara resmi melaksanakan pembuatan patok di setiap titik koordinat lahan yang diklaim pihak PT PN 2 masuk di dalam Akta Hak Guna Usaha Nomor 3. Kesempatan tersebut, Doktorandus Himanta Ginting selaku anggota Komisi A menegaskan agar PT PN 2 termasuk Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara mampu memperlihatkan secara terbuka kepada publik mengenai Akta HGU Nomor 3 yang dimiliki badan usaha milik negara dimaksud. Urgensinya, pertanyaan dan harapan Doktorandus Himanta Ginting tersebut agar legalitas lahan yang dikelola masyarakat petani dimaksud tampak jelas masuk atau tidak di dalam HGU milik PT PN 2. Doktorandus Himanta Ginting berharap BPN Provinsi Sumatera Utara dan institusi Kantor Pertanahan Langkat termasuk pihak PT PN 2 setelah pembuatan patok sebagai penentu titik koordinat. Semoga permasalahan segera tuntas dan tidak berlarut-larut alias ngambang. Doktorandus Himanta Ginting meminta kepada BPN Provinsi Sumatera Utara dan institusi Kantor Pertanahan di Langkat termasuk pihak PT PN 2
Dalam tenggang waktu 2 pekan atau Rabu depan tanggal 31 Maret tahun 2021, status dan legalitas lahan pertanian yang dikelola masyarakat di sana sudah ditemukan titik terang. Atau terlepas dari praduga, masuknya ke dalam areal hak guna usaha nomor 3, sebagaimana yang diklaim pihak PT PN2 di beberapa kurun waktu sebelumnya. Keputusan dimaksud sebagai acuan petani apakah mereka boleh atau tidak untuk melakukan cocok tanam di lahan tersebut. Andai kata di tenggang waktu yang diberikan tersebut, maksudnya Rabu tanggal 31 Maret tahun 2021 belum diperoleh kepastian. Doktorandus Vimanta Ginting dengan tegas mengatakan ia mendukung masyarakat agar memasuki lahan tersebut untuk melakukan cocok tanam. Sementara David Ginting perwakilan PT PN2 menyikapi penegasan Doktorandus Vimanta Ginting, anggota Komisi A. Spontan memberikan jawaban singkat pihaknya tidak berhak untuk memperlihatkan akta hak guna usaha nomor 3 dimaksud. Kecuali direksi badan usaha milik negara yang berkedudukan di tingkat pusat. Justru demikian, petani diminta segera mengosongkan lahan tersebut. Argumentasi mereka pihaknya akan melakukan turun bibit tanaman. Namun, Doktorandus Vimanta Ginting berharap agar PT PN2 yang ingin melakukan penanaman atau turun bibit semoga bersedia memberikan lahan seluas 50 di antara 203 hektar agar diusahai masyarakat setempat yang ingin bercocok tanam. Sementara kedua belah pihak antar masyarakat dengan pihak PT PN2 selaku pengklaim menunggu hasil penyelesaian dan penentuan status lahan dimaksud. Ataupun saudara dapat kembali terkabul. Maka kami juga sudah berupaya agar supaya hari ini semuanya bisa kembali mendapatkan titik yang terang, titik yang cerah. Karena kita juga tidak mau dalam hal ini masyarakat itu dikebiri hak-haknya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa PP nomor 40 tahun 1990 tentang hak guna usaha di pasal 9 dinyatakan bahwa hak guna usaha itu dapat dilanjutkan ataupun diperpanjang apabila tidak ada konflik ataupun permasalahan. Oleh karena itu kita melihat bahwa perpanjangan HGU yang nyata-nyata dinyatakan bahwa wilayah yang saudara garap itu adalah bagian daripada HGU, maka hari ini kita akan berupaya untuk mempertanyakan bagaimana mungkin HGU itu dapat diperpanjang. Dan saya yakin BPN juga nanti akan berpihak kepada kita karena tidak bisa HGU, kembali saya tekankan di sini, tidak bisa sebuah HGU diperpanjang begitu saja kalau di lahan HGU itu sendiri sudah di lahan terlantar sebagaimana dalam PP nomor 40 tahun 1990 pasal 9 tidak boleh serta-merta menjadi perpanjangan HGU, tidak boleh kalau ada lahan itu adalah lahan terlantar. Oleh karena itu kepada masyarakat saya harapkan semuanya bersabar, tenang diri, jaga ketertiban kita. Kami tetap berada di pihak masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat. Terima kasih juga kepada pihak PTP2 yang sudah hadir. Begitu juga pihak BPN baik pada 1 Sumatera Utara dan juga pada Langkat. Begitu juga Kabak Tapem yang mewakili pemerintah Kabupaten Langkat dan seluruh unsur Pemkab Langkat yang hadir baik dari perwakilan desa maupun kecamatan. Saya kira cukup lengkap kita hadir pada hari ini. Keamanan juga baik pihak pengambil juga hadir pada hari ini. Itu. Pak, mohon izin Pak, tadi bilangnya sampai hari Rabu Pak. Nusantara di Madura baru saja kita lakukan wawancara bersama Bapak Vimanta Ginting selaku anggota DPRD Komisi A di Kabupaten Langkat. Terima kasih, selamat dan salam Nusantara. Itu dapat diterima masyarakat. Oleh karena itu tadi kita sampaikan yang 50 hektar itu kita tunggu jawabannya sampai hari Rabu. Apabila hari Rabu tidak ada jawaban dari PTP2, maka atas nama rakyat
perwakilan rakyat, kami persilahkan masyarakat masuk ke lokasi ini untuk melakukan aktivitas. Jadi lokasi yang seluruh ini Pak ya? Bukan secara keseluruhan, yang 50 hektar. 50 hektar ya Pak ya? Yang mereka mintakan. Itu saya kira demikian. Dengan Pak siapa nih Pak? Dengan Dr. Andus Pimanta Ginting Dari komisi mana? Komisi A, Fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih. Di saat peninjauan, selain hadirnya perwakilan BPN Provinsi Sumatera Utara dan institusi Kantor Pertanahan Nasional Langkat termasuk pihak PT PN2, tampak hadir dan Ramil 07 Kecamatan Stabat, Suryanto Kabak Tapem Langkat, utusan Kabak Hukum Langkat, serta Camat Seiwampu. Berikut sekretaris dan perwakilan warga Desa Petumbukan, sejumlah pemuka masyarakat, maupun para pengurus Aliansi Adat Nusantara, beserta masyarakat adat. Demikian liputan khusus tim Intai TV dari Stabat.